Perkenalkan, saya Agnes Daramia Sela, kelas 1M dengan NIM 2021143484, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Tema dalam pembahasan kali ini berjudul tentang peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan, dengan subtema 1. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Latar belakang. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah hanyalah membantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Peralihan bentuk pendidikan keluarga ke sekolah memerlukan kerjasama antara orang tua atau keluarga dan pendidik atau sekolah. Hubungan kerjasama antara keluarga dan sekolah dapat dilakukan dengan A. Melakukan kunjungan ke rumah anak didik. Tujuannya adalah menunjukkan kepada anak didik dan keluarga bahwa sekolah memperhatikan dan memberi pengawasan kepada anak didik. Yang kedua, memberi kesempatan kepada si pendidik untuk melihat dan mengobservasi secara langsung anak didik dalam hal cara belajar, latar belakangnya, dan masalah yang dihadapi anak dalam keluarga. Ketiga, membina hubungan antara sekolah dan keluarga anak didik. Yang keempat, memberi motivasi kepada orang tua agar mau bekerja sama untuk memajukan pendidikan anak. Yang kelima, terjadi komunikasi dan tukar informasi mengenai anak didik. B. Mengundang orang tua ke sekolah atau untuk memperlihatkan perkembangan anak. Biasanya ada demonstrasi kemampuan yang dilakukan oleh anak didik dalam berbagai bidang, misalnya ilmu pengetahuan, olahraga, seni, keterampilan, serta hasil kerajinan tangan. Yang pertama, case conference atau rapat mengenai hal atau topik penting berkaitan dengan masalah yang dihadapi anak didik, sehingga dicari jalan keluarnya dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, badan pembantu sekolah atau komite sekolah, organisasi sebagai bentuk kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga anak didik. Yang ketiga, mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga, atau diperlukan untuk perbaikan pendidikan anak didik, misalnya berkaitan dengan peringatan guru atau pendidik kepada orang tua dikarenakan anak didik, misalnya kenakalan atau anak didik sering membolos. 1. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Dari segi pendidikan, keluarga merupakan suatu kesatuan hidup atau sistem hidup yang menyediakan situasi belajar anak. Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah: yang pertama, melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri seperti cara makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan yang lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan diri anak sebagai seorang pribadi. Yang kedua, sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sayang atau acuh tak acuh, sabar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan anak, secara langsung memberikan pengaruh kepada anak dalam hal reaksi emosional anak. Hal ini berarti keluarga memiliki tanggung jawab kepada anak dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua kandung harus bertanggung jawab dengan: yang pertama, memelihara dan membesarkan anak, memberikan makan, minum, dan perawatan. Kedua, melindungi dan menjamin kesehatan anak, kesehatan jasmani dan rohani, serta perlindungan dari bahaya yang ada di lingkungan sekitar anak. Yang ketiga, mendidik anak dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak sehingga anak bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Yang keempat, membekali anak dengan pengetahuan keagamaan. 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Undang-Undang BHP bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, lembaga pendidikan yang berstatus Badan Hukum Pendidikan atau BHP harus menanggung seluruh biaya operasional sendiri tanpa subsidi dari negara. Undang-undang BHP ini dibuat hanya untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah dari besarnya biaya pendidikan. Ditambahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 atau 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, potensi meningkatnya biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua dan peserta didik cukup terbuka.
Pasalnya, dalam pasal 41 ayat 7 disebutkan bahwa peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya. Undang-Undang PHP juga mengatur pembatasan kuota bagi pelajar berprestasi yang berhak memperoleh beasiswa pendidikan, yakni sebesar 20% dari total jumlah peserta didik pada sebuah lembaga pendidikan yang berstatus badan hukum. Pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan yang bermakna proses pembudayaan. Pendidikan yang demikian akan dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas tertera bahwa tujuan pendirian negara adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dari tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kutipan tersebut, nampak jelas bahwa pemerintah negara Republik adalah pemerintah yang menurut deklarasi kemerdekaan harus secara aktif melaksanakan misi tersebut. Di antaranya dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia? Sejak zaman Orde Baru, ketentuan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, terutama ayat 2, mulai ditinggalkan. Mulai lahir doktrin baru atau penyelenggaraan pendidikan dalam arti pembiayaan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sejak saat itu, masuk SD pun dikenakan SPP atau membayar, sedangkan sebelumnya masuk universitas negeri pun hampir tak membayar. Pada periode Orde Lama, sampai walaupun keadaan ekonomi belum berkembang, setiap universitas negeri malah dilengkapi dengan perumahan dosen dan asrama mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa calon guru juga diberikan ikatan dinas. Semuanya dilakukan karena para pendiri Republik masih memimpin. Pemerintah negara saat itu memahami makna yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 31. Atas kenyataan itu, MPR RI berupaya mempertegas makna yang terkandung dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemenkan menjadi 5 ayat. Salah satu isinya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok secara bersama-sama yang didasari pada pemahaman bahwa manusia hidup bermasyarakat. Pendidikan dalam konteks ini adalah usaha dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar mereka dapat berperan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung pada luas tidaknya produk serta kualitas pendidikan itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut, dengan disertai kualitas yang mantap dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya, tapi dengan sumber daya manusia yang secara rendah, kualitas itu juga menjadi masalah tidak saja bagi output yang bersangkutan, tetapi berpengaruh juga bagi masyarakat. Pendidikan dan masyarakat saling keterkaitan. Untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau selaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat atau akan pendidikan, maka negara tidak akan berkembang. Kita akan tergantung pada orang atau negara lain yang jauh lebih berkembang dari kita. Maka dari itu, peranan masyarakat terhadap pendidikan sangat berpengaruh untuk perkembangan wilayah atau negaranya sendiri. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh ilmu yang dapat ia manfaatkan di dalam kehidupan untuk kesejahteraan bersama. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat, bila dilihat dari konsep pendidikan masyarakat, adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai macam kualitas diri dari yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Baiknya, kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan dari para anggotanya. Makin baik pendidikan anggotanya, makin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan.
Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan sebenarnya masih belum jelas, tidak sejelas tanggung jawab pendidikan di lingkungan keluarga dari sekolah. Hal ini disebabkan faktor waktu, hubungan, sifat, dan isi pergaulan yang terjadi di masyarakat. Meski demikian, masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam masyarakat, antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut melaksanakan pendidikan non-pemerintah atau sosial. Walaupun tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan belum jelas, akan tetapi masyarakat harus berperan aktif dalam pendidikan, karena masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, memperoleh kualitas yang baik terhadap pendidikan, maka kualitas masyarakat pun harus baik, agar saling menunjang antara satu dan lainnya. Jika kualitas pendidikannya baik, maka akan hasil didik yang baik secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah, pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia dari mulai lahir hingga akhir hayat, atau long life education. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tidak terlepas dari adanya peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat dipersyaratkan adanya keserasian serta kerjasama yang erat dan harmonis. Dalam lingkungan keluarga dapat membantu anak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan kelak, sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, seperti menyediakan sarana prasarana guna menunjang pendidikan. Masyarakat juga berperan serta dalam pendidikan, seperti mendirikan dan membiayai sekolah dan berperan dalam mengawasi pendidikan. Berbagai upaya harus dilakukan program pendidikan dari setiap unsur sumber pendidikan yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dengan masing-masing peran yang dilakukan dengan baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat dalam pendidikan, maka akan memberikan peluang besar mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Sekian video penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.